Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi video tutorialnya ya. Kali ini saya sudah logout kembali dari admin WordPress saya. Ya. Sekarang saya akan mencoba search engine yang ada di sini. Oke, kita coba ketikkan misalkan landscape. Kita enter. Nah, ketika kita mengetikkan landscape, maka dia bilang dia menemukan 3 result, yaitu post 3, post 2, dan post 1. Oke, cuman di sini dia tidak memberikan gambarnya ya pada kali ini ya. Mungkin kalau kita klik di sini baru muncul gambar yang bersangkutan. Ya, ya paling tidak search engine-nya ini sudah bekerja. Cuman tetap perlu diingat search engine WordPress tidak sebaik Google ya. Lalu kemudian kita juga di sini bisa melihat ada tag ya yang sudah dijelaskan minggu kemarin. Tag di sini ada 2, batu dan biru. Nah, sekarang kita akan coba mengklik biru. Ya, seharusnya akan ada 2 tag yang memiliki tanda biru. Kita coba. Ya, kita coba post 2 dan post 1. Ya, sama-sama mengandung biru. Kalau air, ya hanya satu saja yang mengandung air. Ya kira-kira seperti itu. Ini post 1. Nah, di sini kita bisa memasukkan komen. Di sini ya. Kita akan coba untuk mengkomentari postingan pertama ini. Ya, jadi kita akan coba misalkan hasil fotografi yang jelek dan tidak berkualitas. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, dibutuhkan nama dan email. Karena dari WordPress tidak ada validasi, jadi sebenarnya siapapun bisa mengetikkan di sini. Jadi misalkan di sini yang mengetik hasil komen seperti ini itu adalah Budi misalkan dengan email budi@gmail.com misalkan seperti itu. Oke. Habis itu kita coba post. Kali ini kita sebagai tamu ya. Tolong diingat ya. Oke. Nah, postnya sudah masuk ya. Jadi untuk post pertama 1 ini sudah ada komen. Komennya masuk. Hasil fotografi yang jelek dan tidak berkualitas. Hanya saja di sini ada catatan. Your comment is awaiting moderation. Yang berarti kalau dilihat sama orang lain, komen ini sebenarnya belum muncul. Dia hanya muncul oleh kita yang dari IP yang sekarang mengakses ini. Jadi kalau ada orang lain mengakses pakai komputer lain, komen ini sebenarnya belum ada. Oke, nah sekarang kita coba untuk login lagi ke dashboard WordPress kita sebagai admin. Ya, ada yang masih ingat caranya? Kita tinggal ganti saja di belakang sini menjadi wp strip login.php. Dan kita masukkan admin, ID admin kita. Nah, ketika kita login sebagai admin, di sini sudah ada notifikasi. Sudah ada satu, bahwa ada satu komen. Ya, jadi ketika kemarin kita sudah sampai page, kita akan lanjut lagi pembahasan hari ini ke komen. Kita coba yang komen. Nah, kita mendapatkan informasi, jadi ada dari budi@gmail.com. Budi@gmail.com belum tentu ada emailnya. Karena apa? Karena tidak divalidasi sekali lagi. Hanya saja kita bisa baca IP dia, dari mana. Nah, dia memberikan komen, hasil fotografi yang jelek dan tidak berkualitas. Nah,
Di sini berhubung kita ini sebagai admin. Admin itu tanggung jawabnya adalah bisa mengatur apa saja yang akan tampil di blog atau website kita. Satu kata saja kita tidak akan bisa meloloskan apabila kita tidak approve. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini dari komen ini kita bisa approve, kita bisa reply langsung, atau kita bisa edit. Kalau spam atau trust ini akan di delete langsung. Tapi kalau di spam, artinya dari IP ini tidak akan bisa melakukan komen lagi ke tempat kita. Nah, kita bisa edit di sini ternyata. Jadi dari Budi, emailnya seperti ini, kita bisa ganti. Hasil fotografi yang bagus dan sangat berkualitas. Statusnya kita bikin jadi approve. Lalu kita update. Oke. Nah, sekarang kemudian kita logout kembali sebagai admin. Kita logout, lalu kita coba login, kita akan coba akses lagi sebagai tamu. Oke. Tadi dia ada di portofolio, fotografi landscape. Dia ada di postingan pertama. Kita lihat. Postingan pertama memiliki 1 komen. Coba kita lihat komennya. Hasil fotografi yang bagus dan sangat berkualitas. Oke. Itulah sebagai admin. Admin berhak mengatur apa saja yang akan masuk ke blog atau website kita. Ya, itu seputar komen. Nah, perlu diingat, kita itu tadi berlaku sebagai admin. Oke. Nah, apabila teman-teman nanti di kemudian hari membuat, sebenarnya tidak hanya ada admin, ada juga role yang lainnya juga. Oke, kita akan coba lagi di sini ada add new. Apabila kalian ingin menambahkan user, kalian bisa buat lagi di sini. Saya ambil contoh, misalkan kamu mempunyai perusahaan fotografi. Misalkan sebutlah namanya ABC Fotografi. Kamu sebagai pemilik daripada website ini. Lalu kemudian, kamu juga punya fotografer. Atau dalam tanda kutip anak buah. Kamu punya anak buah fotografer A, B, C, dan D, dan seterusnya. Nah, di sini ada role-nya. Orang itu akan menjadi seperti apa gitu. Akan kamu beri dia hak apa. Di sini mempunyai hak yang berbeda-beda. Supaya gampang, saya akan buka di sini. User role. Setidaknya ada 5 jenis role. Ya. Pertama, subscriber. Dia hanya bisa membaca komen, memberikan komentar, atau mendapatkan newsletter. Tetapi dia tidak bisa membuat konten. Ya, dia hanya bisa membaca lah. Dia hanya bisa membaca postingan kita dan mengkomentari. Yaitu disebutnya subscriber. Oke, seperti di YouTube. Kita tidak pernah bisa membuat video untuk channel orang lain, tapi kita bisa mengkomentari video orang lain. Kontributor di sini dia bisa menulis dan mengatur postingan, tetapi seorang kontributor tidak bisa mempublish postnya. Jadi dia bisa membuat, tapi untuk dipublish dia harus menunggu approval dari admin dulu. Dia hanya bisa membuat, tapi belum tentu bisa dipublish. Disebutnya kontributor. Ada yang namanya author. Ini bisa mempublish dan memanage postingan dia sendiri. Ya, dan juga bisa mengupload file. Kalau editor, dia bisa melakukan publish post, memanage post, seperti yang dilakukan juga untuk postingan orang lain.
Jadi editor, dia bisa mengedit postingan orang lain. Sedangkan author, dia hanya bisa memanage postingan yang dia buat sendiri. Nah, kalau kita sebagai admin, kita bisa mendapatkan semua akses untuk website kita sendiri, termasuk mengedit komentar yang sudah kita lakukan tadi. Oke? Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah add new user. Bisa kalian coba sendiri. Kalau yang ini profil, ya ini profil kita bisa mengatur ya lebih jelasnya supaya ketika di dalam komen kita mendapatkan avatar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita juga bisa mengatur visual kita seperti apa yang kita inginkan. Oke, sehingga kalian sebenarnya bisa membuat suatu blog atau website yang memiliki komunitas di dalamnya. Canggih ya? Oke, sampai situ dulu.